Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaila Utami dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teks inspiratif beserta struktur dan ciri kebiasaannya. Dengan judul Telur, Kentang, dan Biji Kopi. Simak baik-baik ya teman-teman. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama, memahami isi, struktur, dan ciri kebahasaannya. Yang kedua, mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Struktur yang pertama yaitu ada orientasi. Suatu hari, seorang anak mengeluh kepada ayahnya betapa kacaunya hidupnya. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk mengembalikan situasi menjadi lebih baik. Berjuang dan bertahan telah dilakukannya setelah sekian lama. Saat satu masalah selesai, masalah lain datang menghampiri lagi. Gadis ini merasa sangat lelah. Ayahnya yang seorang koki terkenal, lalu mengajaknya ke dapur. Struktur yang kedua yaitu ada kerumitan peristiwa. Ia mengisi 3 panci dengan air dan memanaskannya di atas kompor. Saat 3 air di panci mendidih, sang ayah memasukkan kentang, telur, dan biji kopi masing-masing ke dalam panci. Sang ayah mengambil kursi dan duduk sambil menunggu 3 bahan tersebut masak. Sang anak merasa penasaran, sekaligus tak sabar dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Struktur yang ketiga yaitu ada komplikasi. Setelah 20 menit berlalu, sang ayah mematikan kompor, mengambil kentang, telur, dan kopi masing-masing, lalu meletakkannya ke dalam mangkok. "Nak, apa yang kamu lihat ini?" tanya sang ayah. "Kentang, telur, dan kopi ya?" "Lihat baik-baik," ujar sang ayah. Semua bahan ini dimasak dalam air mendidih yang sama. Kentang yang awalnya keras saat direbus menjadi lembek. Telur yang awalnya rapuh saat direbus menjadi keras. Lalu biji kopi ini lebih unik lagi. Saat direbus, ia berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru. Air kopi. Lalu struktur yang keempat yaitu ada resolusi. Sang gadis terdiam. "Saat ada masalah menerpamu, bagaimana kamu menyikapinya, Nak? Apakah kamu menjadi seperti kentang, telur, atau biji kopi?" tanya sang ayah. Dalam kehidupan, segala sesuatu akan terjadi dalam diri kita, entah itu hal baik ataupun hal buruk, kata ayah. Dan struktur yang terakhir yaitu koda. Kita memiliki kekuatan untuk memilih cara baru dalam merespon kehidupan kapan saja. Bukan masalah bagaimana saat kita berhasil melewati itu semua, tetapi saat proses kita menjalani ujianlah yang membentuk diri kita yang sebenarnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan yang menunjukkan waktu, latar, tujuan, dan suasana. Latar. Ayahnya yang seorang koki terkenal mengajaknya ke dapur. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk mengembalikan situasi menjadi lebih baik. Kita memiliki kekuatan untuk memilih cara baru dalam merespon kehidupan kapan saja. Suasana. Gadis ini merasa sangat lelah. Suatu hari, seorang anak mengeluh kepada ayahnya betapa kacaunya hidupnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata konjungsi. Contohnya, ia mengisi 3 panci dengan air dan memanaskannya di atas kompor. Sang anak merasa penasaran sekaligus tak sabar dengan apa yang dilakukan ayahnya. Bukan masalah bagaimana saat kita berhasil melewati itu semua, tetapi saat proses kita menjalani ujianlah yang membentuk diri kita yang sebenarnya. Telur yang awalnya rapuh saat direbus menjadi keras. Lalu, biji kopi ini lebih unik lagi. Saat direbus, ia berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru, air kopi. Masih seputar menggunakan kata konjungsi. Setelah 20 menit berlalu, sang ayah mematikan kompor dan mengambil kentang, telur, dan kopi masing-masing lalu meletakkannya ke dalam mangkok. Ia mengisi 3 panci dengan air dan memanaskannya di atas kompor. Berjuang dan bertahan telah dilakukannya setelah sekian lama. Sang ayah mengambil kursi dan duduk sembari menunggu 3 bahan tersebut masak. Saat 3 air di panci mendidih, sang ayah memasukkan kentang, telur, dan biji kopi masing-masing ke dalam panci.
Kentang, telur, dan biji kopi ya? Lihat baik-baik, ujar sang ayah. Yang ketiga yaitu menggunakan majas. Salah satu majas yang ada di dalam contoh teks inspiratif sekali ini yaitu majas asosiasi. Saat satu masalah selesai, masalah lain datang menghampiri lagi. Gadis ini merasa sangat lelah. Saat ada masalah menerpamu, bagaimana kamu menyikapinya, nak? Apakah kamu menjadi seperti kentang, telur, atau biji kopi? Tanya sang ayah. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kalimat ekspresif. Contohnya, gadis ini merasa sangat lelah. Sang anak merasa penasaran sekaligus tak sabar dengan apa yang dilakukan ayahnya. Saat ada masalah menerpamu, bagaimana kamu menyikapinya, nak? Apakah kamu menjadi seperti kentang, telur, atau biji kopi? Tanya sang ayah. Yang kelima, menggunakan kalimat deskriptif. Contohnya, ia mengisi 3 panci dengan air dan memanaskannya di atas kompor. Saat 3 air di panci mendidih, sang ayah memasukkan kentang, telur, dan biji kopi masing-masing ke dalam panci. Semua bahan ini dimasak dalam air mendidih yang sama. Kentang yang awalnya keras saat direbus menjadi lembek. Telur yang awalnya rapuh saat direbus menjadi keras. Lalu biji kopi ini lebih unik lagi. Saat direbus, ia berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru. Air kopi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.